Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya tuh mau ngebahas soal handphone ini. Ini adalah HP dari Xiaomi atau Redmi. Redmi 8A Pro. Nah, kemarin kita tuh nggak sempet unboxing karena mungkin saya udah telat banget. Jadi ya udahlah ya. Nah, di hari ini kita akan langsung review aja bareng-bareng karena saya udah pakai handphone ini mungkin sekitar semingguan. Mungkin nggak nyampe, tapi saya tuh udah punya sesuatu yang bisa saya bagikan ke teman-teman karena saya udah ngetesin yang lain-lainnya juga. Nah, dan setelah saya beli handphone ini, saya tuh mungkin ada sesuatu yang bikin lumayan bahagia. Nah, di sini saya tuh dapet kartu Smart Friend. Bentar. Mungkin kalau cuma dapat kartu aja biasa kan ya, tapi di sini kita tuh dapat bonus kota sampai 41 GB. Tapi harus isi pulsa dulu Rp50.000. Mungkin untuk harga Rp50.000 41 GB itu udah banyak banget teman-teman. Dan ya udahlah ya, ini sebuah bonus yang oke banget. Jadi langsung aja kita bahas soal handphonenya sekarang. Nah, seperti biasa kita langsung aja bahas dari desainnya dulu. Nah, di sini tuh salah satu yang saya suka dari handphone ini. Nah, ini desain belakangnya yang punya motif garis-garis yang menurut saya pribadi bikin HP ini tuh lebih keren aja. Desain belakangnya ini agak fresh. Beda dengan yang mungkin beberapa handphone zaman sekarang yang baru-baru. Dan pas saya pegang bagian belakangnya ini ada perasaan yang agak kasar. Kasar atau bermotif ya. Tapi di sini saya tuh suka pegang handphone ini. Ukurannya sendiri tergolong relatif kecil. Ya, bukan kecil juga sih, ramping aja. Mungkin kalau dibandingin dengan tangan saya yang gede ya. Jadi pemakaian satu tangannya sih untuk saya oke banget. Untuk ukurannya sendiri mungkin tergantung lagi dari selera teman-teman semua ya. Ada teman-teman yang suka dengan handphone yang gede banget atau jumbo, ada juga yang suka dengan yang compact kayak gini. Secara overall dari desain belakang menurut saya handphone ini cukup simple dan bagus. Nah, untuk bagian depannya sendiri handphone ini tuh punya layar berukuran 6,22 inci yang punya resolusi HD. Panel yang digunakan tentu aja IPS yang punya sudut pandang yang oke banget dengan warna yang lumayan bagus. Layarnya juga udah pakai perlindungan Gorilla Glass 5 yang berarti meskipun misalnya teman-teman nggak mau pakai anti gores mungkin masih cukup aman. Tapi seperti yang teman-teman tahu, saya tuh selalu nyaranin teman-teman buat pakein anti gores aja ke handphone kalian supaya nggak cepet cacat. Nah, soalnya walaupun perlindungannya pakai apa aja, kita tuh kadang suka hilaf, jadi handphonenya ya gitu deh. Nah, untuk nikmatin konten sendiri, sebenarnya resolusi dan ukuran layarnya udah cukup lumayan. Saya pribadi bisa cukup nyaman kalau pakai handphone ini buat main sosmed, kayak misalnya Instagram atau Facebook. Tapi kalau buat YouTube atau nonton film, saya mungkin bisa lebih seneng lagi kalau resolusinya bisa sampai Full HD. Nah, sekarang kita coba pindah ke bagian spesifikasi teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, Redmi adalah handphone yang harganya murah dan juga spesifikasi yang oke. Redmi 8A Pro ini mungkin bukan pengecualian ya. Handphone ini tuh pakai Snapdragon 439 dan Adreno 505. RAM-nya sendiri ada dua varian, yaitu RAM 3GB dan RAM 2GB. Punya saya yang RAM 2GB karena lebih murah teman-teman. Nah, ini tuh harganya 1,5 jutaan, sedangkan untuk versi RAM 3GB tuh bedanya mungkin 100 ribuan aja. Jadi buat teman-teman yang punya dana lebih, mungkin saya lebih menyarankan ambil yang RAM lebih gede. Nah, untuk pemakaian sehari-hari seperti sosmed, chatting, multitasking, atau buat buka-buka aplikasi sih HP ini emang nggak cepet-cepet banget lah ya. Tapi masih oke. Selama saya pakai HP ini sih nggak pernah nemuin masalah yang signifikan di bagian-bagian ini. Oke teman-teman, karena tadi kita udah dapet gratisan Smart Friend, harusnya kita langsung aja pakai kan. Di sini saya udah bisa nginstal aplikasi My Smart Friend, di mana saya bisa ngecek pulsa, kuota, dan juga promo-promo apa yang ditawarin Smart Friend. Dan untuk buka aplikasinya sendiri, lancar-lancar aja. Nah, untuk RAM yang tersisa di handphone ini saat idle adalah sekitar 700 MB yang mungkin masih terhitung oke lah ya. Karena saya kan punya RAM yang 2GB aja, 700 MB itu masih banyak. Sedangkan untuk ROM yang tersisa di handphone ini setelah saya instalin beberapa aplikasi, mungkin ada sekitar 13 GB-an. Nah, ini mungkin terhitung cukup kecil, tapi tenang aja teman-teman, karena kita tuh dapet slot dedicated untuk microSD, jadi ya bisa digunakan lah ya. Oh ya teman-teman, untuk sensornya sendiri sayangnya di handphone ini kita nggak dapet sensor sidik jari, tapi di sini kita punya sensor
wajah yang ternyata bekerja cukup oke, walaupun ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu cepet. Untuk gamingnya sendiri masih bisa berjalan dengan cukup lancar di pengaturan terendah aja. Saya coba pakai main CODM dan PUBG, dan seperti yang saya bilang, kedua game bisa berjalan dengan cukup lancar. Pengalaman main saya juga masih lumayan oke. Terus karena saya punya kuota yang banyak, akhirnya saya tuh main game sampai ya keterusan. Dan seperti yang saya bilang, handphone ini tuh masih oke lah diajak main game, tapi hanya di pengaturan terendah aja. Oh iya teman-teman, sayangnya di video ini tuh kita nggak bakal nampilin hasil benchmark, karena nomor 1, saya nyoba nyari Antutu masih belum ada di Play Store. Dan nomor 2, setelah saya installin Geekbench pakai ShareIt, karena di Play Store Geekbench-nya juga nggak ada, ternyata handphone ini nggak bisa jalanin aplikasi terbaru di 64 bit. Mungkin ini sebuah kekurangan? Ya biar teman-teman sendiri yang memutuskan. Untuk sensor sendiri sih lengkap-lengkap aja, jadi ya kita lanjut aja ke bagian kameranya. Nah, kamera belakangnya ada 2, yaitu 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor. Gambar yang dihasilkan lumayan oke lah ya, di atas ekspektasi saya. Ternyata detailnya oke banget, warnanya juga lumayan, dan oh iya, catatan dikit ya, pas saya ngambil foto ini tuh agak mendung, jadi gambarnya agak gelap dikit. Efek bokeh yang dihasilkan juga rapi-rapi aja. Untuk kamera depannya sendiri ada di bagian notch di tengah atas layarnya yang beresolusi hanya 8 megapiksel aja. Tapi ternyata hasilnya di atas ekspektasi saya juga teman-teman. Warnanya bisa lumayan terang dengan detail yang juga lumayan oke. Untuk videonya sendiri saya udah ngambil, dan ini dia videonya. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh video dari Redmi 8A Pro untuk kamera depan. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana? Padahal bagus juga ya. Padahal nggak terlalu mahal, tapi kameranya oke juga. Detail bagus. Cahaya oke. Untuk mic-nya sendiri ya nggak tahu. Gimana? Oke, kita pindah ke kamera belakang. Oke teman-teman, jadi ini dia contoh kamera belakang dari Redmi 8A Pro. Perasaan saya aja atau ada sedikit frame skip ya? Mungkin hanya perasaan saya aja. Tapi tadi ada frame skip, sendat-sendat. Untuk warna sih oke ya. Keren. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian yang mungkin menurut saya paling penting untuk zaman sekarang atau di tahun 2020, yaitu baterai. Nah, ternyata handphone ini tuh punya baterai yang oke banget. Kayaknya ini salah satu keunggulan dari handphone ini. HP ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang wah, kalau dipakai sih bisa tahan lama banget. Sayangnya teman-teman, saya tuh pas nyobain PC Mark selama 3 kali berturut-turut, tiga-tiganya gagal. Jadi saya mungkin nggak bisa nampilin hasil benchmark baterainya ya. Tapi pas saya pakai sih bisa bertahan seharian penuh, walaupun saya main game berulang-ulang. Ya maklum lah ya, kuota banyak. Dan satu lagi kelebihannya adalah HP ini tuh udah mendukung charging dengan tipe C dan mendukung charging 18 watt. Sayangnya kita tuh nggak dapet langsung di dalam boxnya, jadi kita perlu beli lagi. Atau misalnya udah punya di rumah, ya pakai aja yang itu. Kenapa nggak include ya? Tapi ya udahlah ya, murah. Udah murah, dapat fast charging pula. Iya kan? Oke teman-teman, jadi mungkin sekarang kita masuk ke kesimpulan saya soal Redmi 8A Pro ini. Ini menurut saya adalah handphone yang oke banget dengan budget yang cukup murah. 1,5 jutaan kita udah dapet handphone kayak gini yang ternyata cukup keren di bagian kamera dan juga baterainya. Nah, untuk prosesornya sendiri mungkin biasa-biasa aja sih, standar, tapi untuk main game ternyata masih bisa-bisa aja. Dan ada beberapa hal yang mungkin menurut saya adalah kelebihan di handphone ini. Adalah nomor 1, di harganya ini udah pakai tipe C dan juga mendukung fast charging 18 watt. Dan kedua, pas kita beli itu kita dapet kartu yang bonus kuotanya sampai 41 GB. Wah, lumayan banget sih. Dan yang ketiga adalah ternyata handphone itu garansi sampai 24 bulan, teman-teman. 2 tahun loh. Wah, lama juga ya. Nah, mungkin kalau gitu kita masuk lagi. Apakah saya menyarankan handphone ini buat kalian? Nah, mungkin disinilah teman-teman yang para gamer yang hardcore. Kayaknya kalian
gak cocok deh dengan handphone ini. Tapi buat teman-teman yang punya budget terbatas tapi pengen handphone keren, handphone ini tuh bisa banget masuk di hitungan. Karena nomor 1 kameranya bagus, nomor 2 baterainya tahan lama, nomor 3 performanya tuh nggak jelek-jelek amat. Jadi ya mungkin begitulah. Nah, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita soal Redmi 8A Pro ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, supaya kita bisa ngumpul di sini bareng-bareng. Jadi ya, kalau gitu saya Felix undur diri dulu lah ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.